pagi. Pagi, siang, malam. Siapa itu? Untuk pertemuan kali ini itu agak berbeda karena semuanya coba menggunakan HP. Data di HP, kemudian pakai labnya juga di HP, ya, pakai virtual lab. Walaupun menggunakan virtual lab yang sebenarnya itu buat anak SMP tidak apa-apa. Yang penting kita tahu peralatan lab itu seperti apa, ya, cara penggunaannya seperti apa, kegiatannya seperti apa, seperti itu ya. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang kultur jaringan. Kelihatan apa tertutup oleh saya? Kelihatan. Kultur jaringan. Sudah pernah dengar tentang kultur jaringan? Pernah dengar cloning? Cloning? Nah, ini bukan bayi dimasukin tabung loh ya. Kemudian ada pembuatan hormon insulin sintetik dari cloning, hormon insulin, bayi tabung. Apa yang terlintas di otak kalian ketika saya mengatakan cloning, bayi tabung, dan pembuatan hormon insulin? Membagi dua yang sama, kata Alif. Apa tadi Alif ya? Saya lupa. Oh, dibagi dua. Kira-kira apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi contoh produk teknologi modern, bukan moderna ya. Salah ini. Yang kedua, dapat menganalisis langkah-langkah kultur jaringan melalui studi literatur. Kemudian dapat mengaitkan langkah-langkah kultur jaringan dari studi literatur dengan kultur jaringan yang berbantuan virtual lab. Kira-kira apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi contoh produk teknologi modern, bukan moderna ya. Salah ini. Yang kedua, dapat menganalisis langkah-langkah kultur jaringan melalui studi literatur. Kemudian dapat mengaitkan langkah-langkah kultur jaringan dari studi literatur dengan kultur jaringan yang berbantuan virtual lab. Untuk penilaian sikapnya ada observasi. Untuk yang keterampilan observasi dan portofolio. Untuk nilai pengetahuannya nanti ada dasar tulis dari LKPD sama proses. Tahap pertama adalah sterilisasi eksplant. Eksplant itu adalah bagian tanaman yang kita ambil dari tanaman induk. Nah, tahap pertama dari sterilisasi eksplant yaitu proses bagaimana kita membersihkan eksplant itu dari mikroorganisme yang menempel di permukaan maupun mikroorganisme yang ada di dalam eksplant. Karena nanti eksplant ini akan dibudidayakan secara aseptik. Jadi dia harus dalam kondisi yang betul-betul steril dari mikroorganisme. Nah, contohnya pada tanaman pisang. Eksplant yang digunakan biasanya adalah pucuk tunas muda yang kita ambil dari bonggol pisang. Tunas ini dibersihkan dengan cara pertama dibersihkan di bawah air mengalir. Kemudian eksplant tersebut kita rendam larutan fungisida, kemudian dilanjut bakterisida, kemudian dilanjut dengan desinfektan. Biasanya kami menggunakan sodium hipoklorit untuk mematikan mikroorganisme yang menempel atau hidup di dalam eksplant tersebut. Tahap kedua, menanam eksplant tersebut yang sudah melalui proses sterilisasi eksplant tadi di dalam media kultur. Media kultur ini pertama kita menggunakan media kultur untuk inisiasi tunas in vitro pertama.
biasanya menggunakan medium MS atau singkatan dari medium Murashige dan Scoop yang mengandung zat pengatur tumbuh tertentu. Tahapan kultur jaringan yang paling sederhana adalah teknik mikropropagasi. Tahap pertama adalah sterilisasi eksplan. Eksplan itu adalah bagian tanaman yang kita ambil dari tanaman induk. Nah, tahap pertama dari sterilisasi eksplan yaitu proses Nah, sekarang saya minta kalian nanti berkelompok, kita pura-pura menjadi ilmuwan yang melakukan kultur jaringan. Walaupun kenapa pura-pura, karena kita menggunakan lab virtual, bukan lab sesungguhnya. Ya. Nanti dibagi menjadi 6 kelompok, ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Ya. Jadi masih ya usah. Ikuti itu kata-katanya, diikuti tulisan. Gula pasirnya tadi nomor berapa? 1, 2, 3. Ya. Ketemu santuy banget ya. Amin. Yang wakil ya, Wan. Kalau bingung aja. Sama tim yang bagus ini. Lalu lanjut ke kelas 3, tarik ke panci. Lalu diaduk kembali menggunakan sendok. Dan panaskan ke kompor. Tunggu sampai mendidih. Setelah itu matikan. Selanjutnya, Tarik sendok pengaduk besar ke panci untuk mengambil larutan tersebut. Isi satu persatu botol. Baru satu. selanjutnya, jika sudah 24 botol terisi, tutup botol dengan penutupnya. Kemudian, botol tadi dimasukkan ke dalam autoclave dan merebusnya sampai suhu 121 derajat Celcius selama 25 menit. Ya, botolnya yang mana? Ya, itu.
120 derajat Celcius selama 25 menit. Dibuat animasi cara penggunaan autoclave. Setelah selesai disterilkan, media disimpan di dalam tempat yang bersih atau bebas dari hama selama 4 hari, lalu bisa digunakan. ya. Ya, terima kasih. Kesimpulannya apa untuk pembuatan media? Disimpulkan dari pembuatan media tadi, Simpulkan dari media tadi untuk pembuatan agar Agar itu dibutuhkan sebenarnya untuk jaringan itu cara kebanyakan secara vegetatif. Kalian di SMP sudah diterapkan generatif dan vegetatif. Kalau untuk jaringan itu vegetatif, kenapa? Karena dia mengambil salah satu bagian tubuh tumbuhan atau yang disebut explant. Ada yang dari meristem, ada yang dari tunas, ada yang dari batang. Kalau tadi yang buat percobaan itu dari batang, muda, aglutinasi. Kalau yang dari video tadi dari tunas bawah sang, ya kan? Secara in vitro adalah di luar tubuh, di dalam lab. Jadi ada perlakuan khusus. Perlakuan khususnya apa? Ya, dia pengerjaannya di laminar flow. Tuliskan kesimpulannya di situ. Itu ada beberapa slide kan? Alhamdulillah teman-teman kali ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan Mas Saiful. siap gerak berdoa mulai. Salam.